mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kan ini kalau di kalangan ahli sunnah, perkataan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tapi di kalangan ahli hawa, inilah pendapat yang disenangi dan disuka. Sebab Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bagi yang meyakini dia makhluk, bagi yang meyakini dia makhluk, Al-Quran yang ada depan kita ini makhluk, dia tidak akan menta'zim seperti yang meyakini itu adalah kalamullahi ghairu makhluk. Pasti tak sama. Kan yang pertama mencetuskan itu adalah Mu'tazilah, yang diikuti oleh New Mu'tazilah hari ini, kaum liberal. Maka jangan heran kalau mereka mengatakan Al-Quran itu tidak lebih daripada tulisan biasa. Tentu masih ingat dulu saya sampaikan di sini, ada seorang dosen tamatan Eropa, tapi ngajarnya di perguruan tinggi Islam. Mesti kadang lah, dia bawa press baru, Dr. Tazic dari Eropa, di depan mahasiswa baru. Waktu itu terjadi pelecehan Al-Quran oleh tentara Inggris dan Amerika di Irak. Mereka masuk ke masjid, lalu tidak menginjak-injak, mungkin terinjak oleh mereka Al-Quranul Karim, sehingga banyak protes di seluruh belahan dunia Islam. Lalu sang dosen bilang, umat Islam itu lebay. Kok umat Islam terus yang lebay ya? Kenapa umat yang lain tak ikut lebay? Kalau sempat kitab mereka diinjak-injak oleh umat Islam, kira-kira lebay enggak mereka ya? Cuma umat Islam kan tidak boleh menginjak-injak Injil. Ada kasusnya. Sampai hari ini umat Islam menginjak-injak Bible? Ada? Enggak. Ada kasusnya umat Islam menginjak-injak Talmud? Tidak. Karena kita beriman kepada semua kitab. Tapi orang agama lain dan yang belajar kepada mereka yang beragama lain, ini yang banyak berkasus melecehkan kitab suci Al-Quranul Karim. Jelas ya? Ya. Nah, di antara umat Islam, orang-orang akademisi yang tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, berupaya pula untuk punya pemikiran seperti mereka. Lalu dia mengatakan umat Islam lebay. Kan yang diinjak itu hanya kertas yang bertulis. Yang Quran yang sesungguhnya itu ada di Lauhul Mahfuz. Memang ada qaul di antara qaulai al-mufassirin bahwa ini maksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah yang di Lauhul Mahfuz. Dan memang Al-Quran semuanya terjaga di Lauhul Mahfuz, sedangkan yang ini hanya kertas. Kenapa harus lebay? Tentu yang anak-anak ini kan masih baru, apalagi kebanyakan dasar agamanya 2 jam belajar agama sejak SD sampai SMA. Masuk pula jurusan agama, mereka ngangguk-ngangguk aja, ngangguk-ngangguk. Untung ada satu yang cukup yang cukup peka, yang punya ghirah terhadap kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dia maju di tengah keheningan itu, maju ke depan, lalu di meja sang dosen ada sebuah diktat yang ditulis oleh sang dosen. Pak, boleh saya pinjam? Oh ya, silakan. Dibaca-baca, dibolak-balik. Masya Allah, bagus sekali nih Pak. Iya, ini 5 tahun saya menulis ini. 5 tahun saya menulis diktat ini. Habis itu diludahin sebenarnya. Habis itu diempas ke lantai, diinjak-injak. Sang dosen marah tak kira-kira Ustaz? Kenapa marah? Kenapa marah? Mana yang lebih mulia Al-Quran daripada tulisan dia, diktat dia? Kan dia tadi mengatakan umat Islam lebay, kok marah-marah? Al-Quran diinjak, kan hanya kertas. Kertas yang merupakan produk Indah Kiat atau RAPP. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah hilangnya ghirah terhadap Islam kaum muslimin dari orang-orang yang, kalau orang menyebutnya mengalami brainwashing, pencucian otak. Kalau saya tidak menyebutnya brainwashing, tapi adalah mengotori otak.
Masa dicuci, kucuci bersih dia. Tapi ini mengotori dengan subuhat-subuhat yang rata-rata notabene datang dari orang Syiah juga 80% lebih. Jadi di pemikiran-pemikiran barat hari ini yang propagandanya 80% lebih bersumber daripada subuhat Syiah juga. Makanya akan heran kalau orang-orang liberal di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, tidak akan bersetuju mengatakan Syiah aliran sesat. Ya, gimana pula ilmunya diambil dari mereka banyak melalui orang-orang orientalis. Makanya tidak akan kita dapatkan kaum sekuler, kaum liberal akan sepakat dengan kita mengatakan Syiah aliran sesat. Kalau antum tidak akui dia sesat, kita yang sesat. Karena bagi mereka kita ini kafir, mereka yang beriman. Kalau kita akui kebenaran mereka, kita yang kita yang kafir jadinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi pemikiran khalqul Quran ini lahir daripada orang-orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti aliran-aliran Islam yang disebut di belakangan dengan ahli al-kalam, al-mutakallimin. Nah, dosen tadi marah. Kata sang anak, kenapa bapak marah? Kan yang ilmu bapak kan ada di otak bapak. Sama dari Al-Quran ada di Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin diinjak-injak pula Lauhul Mahfuz. Kapan pula antum sampai? Kemudian sampai ke para malaikat orang suci semua, orang taat, tidak mungkin dia injak-injak. Jadi dia melecehkan Al-Quran dengan cara seperti ini. Lalu dia balas kontan oleh Allah melalui mahasiswa ini. Jadi yang saya injakkan bukan ilmu bapak. Ilmu bapak tetap ada di otak bapak. Yang saya injak adalah kertas yang merupakan media saja. Kalau tadi kan dia bilang hanya media saja. Jadi bukan menginjak ayat-ayat Allah, tapi adalah menginjak kertas-kertas yang di situ tertulis ayat Allah. Marah, oh ternyata marah dia. Ternyata wallahu alam, ya tindakan ini menandakan bahwa tulisannya lebih berharga daripada kalamullah di matanya. So, tadi Al-Quran diinjak orang dia tidak ada masalah, tapi diktatnya diinjak yang tidak ada nilainya masalah. Ada nilai diktat. Apalagi kalau isi sesat pula, apalagi isi menyesatkan. Diktat paling laku di mahasiswa Bapak Solo, mahasiswa Bali gini. Iya kan? Kalau tidak boleh dapat nilai si tanah ada ya, ada yang macam itu. Alhamdulillah, selamat aja nunggu. Jadi kalau muslimin dan muslimat kabar lejo kabar lejo, tapi entahlah sekini tidak ada lah. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sedangkan Al-Quran ini tak dipaksa pun kita akan beli, karena kita membutuhkannya, kita memuliakannya, kita mentakzimnya.